Selamat malam pemirsa, lebih dari 10 jam Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka suap terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Aris Setia langsung dari Gedung Bareskrim Polri Jakarta. Aris, pukul berapa pemeriksaan Firly Bahuri selesai dilakukan? Ya, Zakir dan juga pemirsa, sekitar pukul 19.27 waktu Indonesia Barat tadi, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri keluar dari gedung Bareskrim usai menyelesaikan pemeriksaan di lantai 6 di Tipikor Bareskrim Polri. Tadi kepada awak media ada sejumlah hal yang dirinya sampaikan, namun intinya adalah menyerahkan segala urusan perkara kasus dugaan pemerasan ini kepada para penyidik. Dan tadi Firly juga sempat menyampaikan juga terkait dengan pertemuannya dengan pengusaha Alex Tirta, karena memang pada hari ini di informasinya adalah ada pemeriksaan Firly Bahuri dan juga pengusaha Alex Tirta. Tadi dia menyampaikan bahwa sempat bertemu karena itu sebagai kawan lama dan hanya menegur sapa, namun tidak ada perbincangan yang begitu panjang ataupun mendalam. Dan setelah itu juga tadi tidak disampaikan bahwa terkait dengan status penahanan dirinya, yang itu artinya memang dari pihak penyidik sendiri mungkin masih membutuhkan beberapa kali kesempatan pemeriksaan ulang ataupun alat bukti. Namun sampai dengan saat ini juga belum ada konfirmasi dari penyidik langsung terkait dengan hasil pemeriksaan. Dan juga tadi yang perlu digarisbawahi adalah terkait dengan sikap Firly Bahuri yang beberapa kali mengelabui awak media terkait dengan agenda pemeriksaannya, bahwa dirinya tadi sempat meminta maaf kepada teman-teman media bahwa hari ini dirinya harus fokus untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim, sehingga tadi dirinya datang lebih awal sekitar pukul 8 lewat 40 begitu, 8 lewat 9 menit maksud kami, dan juga tidak terpantau oleh awak media. Dan selang beberapa saat usai Firly Bahuri keluar, ini sang kuasa hukum yakni Ian Iskandar menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemeriksaan yang dijalani oleh kliennya. Ada 30 poin pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Dan ada salah satu hal penting yang disampaikan, yakni adalah terkait dengan bukti atau screenshot percakapan antara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Namun tadi disampaikan oleh kuasa hukum Firly, yakni Ian Iskandar, bahwa screenshot tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bahwa bukti percakapan, screenshot percakapan itu bukanlah Firly Bahuri, namun adalah orang lain. Dan itu disampaikan Ian Iskandar menandakan bahwa hal tersebut membantahkan segala tuduhan bahwa ada komunikasi intens yang selama ini beredar antara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Dan saya itu juga dikonfirmasi terkait dengan langkah selanjutnya ataupun proses selanjutnya terkait dengan status penahanan. Ian Iskandar menyampaikan bahwa akan menyerahkan sepenuhnya kepada para penyidik dan akan masih menunggu jadwal atau konfirmasi dari penyidik terkait dengan pemeriksaan selanjutnya. Dan juga tadi sempat disinggung terkait dengan safe house Kertanegara 46 yang selama ini sudah sering dibicarakan, yang disewa Alex Tirta dan kemudian disewakan lagi kepada Firly Bahuri, bahwa tadi tidak ada pembicaraan atau bahasan pertanyaan terkait dengan safe house Kertanegara nomor 46 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Zakia. Iya, Aris, apakah ada juga yang disampaikan terkait dengan pemeriksaan perdana Firly sebagai tersangka? Ya, terkait dengan materi pemeriksaan memang tidak dijelaskan secara detail. Ada beberapa hal saja tadi, salah satunya adalah bukti chat percakapan antara orang yang diindikasi sebagai Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan juga tadi sempat kami konfirmasi juga terkait dengan bukti penukaran falas yang senilai kurang lebih 7,4 miliar rupiah. Itu juga tadi sempat disampaikan oleh Ian Iskandar bahwa itu tidak benar
dan kemudian selebihnya adalah bahwa terkait dengan proses pemeriksaan Firly Bahuri ini diserahkan sepenuhnya oleh penyidik. Zakia. Ya, terkait dengan tanggapan terhadap kasus yang menimpanya ini, apa pendapat Firly kepada wartawan? Ya, tentu saja Firly tadi merespon terkait dengan kasus yang menimpanya ini adalah sebagai bentuk konsekuensi dirinya sebagai pimpinan KPK dan tentunya dirinya akan taat secara hukum, secara profesional untuk menjalani segala proses hukum yang berlangsung dan tentunya akan menyerahkan kembali sepenuhnya penanganan kasus ini kepada para penyidik. Dan juga tadi ada satu hal yang penting juga dikonfirmasi oleh para awak media terkait dengan berita yang baru saja beredar terkait dengan adanya intervensi begitu yang dialami oleh mantan Ketua KPK Agus Raharjo di era sebelumnya. Dikonfirmasi kepada Firly Bahuri apakah sempat mengalami hal serupa di masa kepemimpinannya sebagai Ketua KPK, bahwa Firly Bahuri menyampaikan bahwa itu merupakan hal yang sangat wajar dan dirinya menyampaikan bahwa jangan coba-coba menjadi Ketua KPK apabila tidak berani intervensi ataupun tidak berani untuk bertanggung jawab. Dan hal itu memang disampaikan Firly menjadi sebuah hal yang lumrah saat dirinya menjadi pimpinan KPK. Untuk sementara demikian, kembali ke Zakia di studio. Baik, Haris Setia, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.